Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yusuf Kurniawan dengan NIM 63030210062. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai just in time. Yang pertama ada pengertian just in time. Just in time adalah sistem produksi yang pada prinsipnya hanya memproduksi barang yang diminta jumlah yang diperlukan dan pada saat dibutuhkan oleh konsumen. Kemudian ada pengertian konsep just in time adalah suatu konsep di mana bahan baku yang digunakan untuk aktivitas produksi didatangkan dari pemasok atau supplier tepat pada waktu bahan itu dibutuhkan oleh proses produksi. Sehingga akan sangat menghemat bahkan meniadakan biaya persediaan barang atau penyimpanan barang atau stocking cost. Just in time dapat diterapkan dalam berbagai bidang fungsional perusahaan, seperti misalnya pembelian, produksi, distribusi, administrasi, dan sebagainya. Selanjutnya ada sejarah just in time. Just in time pertama kali muncul pada dekade 1970-an di industri manufaktur Jepang. Untuk pertama kalinya, CIT dikembangkan dan disempurnakan oleh Toyota Motor Manufacturing oleh Taiichi Ohno. Karena jasanya mengembangkan konsep just in time, Taiichi Ohno dijuluki sebagai the father of just in time. Ide utama just in time adalah menyediakan produk yang diminta pelanggan dengan waktu tunggu yang sependek mungkin. Selanjutnya ada 4 konsep pokok yang harus dilaksanakan dalam just in time. Yang pertama ada produksi just in time atau JIT. Memproduksi apa yang dibutuhkan hanya pada saat dibutuhkan dan dalam jumlah yang diperlukan. Selanjutnya ada autonomasi. Autonomasi merupakan suatu unit pengendalian cacat secara otomatis yang tidak memungkinkan unit cacat mengalir ke proses berikutnya. Yang ketiga ada tenaga kerja fleksibel. Maksudnya adalah mengubah-ubah jumlah pekerja sesuai dengan fluktuasi permintaan. Dan yang terakhir ada berpikir kreatif dan menampung saran-saran karyawan. Kelebihan just in time. Yang pertama, tingkat persediaan atau stok level yang rendah, sehingga menghemat tempat penyimpanan dan biaya-biaya terkait seperti biaya tempat sewa dan biaya asuransi. Dengan tingkat persediaan yang rendah, kemungkinan terjadinya pemborosan akibat produk yang ketinggalan zaman, lewat kadaluarsa, dan rusak atau usang akan menjadi semakin rendah. Yang kedua ada bahan-bahan yang diproduksi hanya diperoleh saat diperlukan saja, sehingga hanya memerlukan modal kerja yang rendah. Yang ketiga ada menghindari penumpukan produk, jadi yang tidak terjual akibat perubahan mendadak dalam permintaan. Dan yang terakhir ada memerlukan penekanan pada kualitas bahan-bahan produksi yang dipasok oleh supplier, sehingga dapat mengurangi waktu pemeriksaan dan pengerjaan ulang. Selanjutnya ada kelemahan just in time. Yang pertama, sistem produksi just in time tidak memiliki toleransi terhadap kesalahan atau zero tolerance for mistake, sehingga akan sangat sulit untuk melakukan perbaikan atau pengerjaan ulang pada bahan-bahan produksi ataupun produk yang mengalami kecacatan. Hal ini dikarenakan tingkat persediaan bahan-bahan produksi dan produk yang sangat minimum. Kemudian ada biaya transaksi akan relatif tinggi akibat frekuensi transaksi yang tinggi. Selanjutnya, ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pemasok baik dalam kualitas maupun ketepatan pengiriman yang pada umumnya di luar lingkup perusahaan manufakturing yang bersangkutan. Keterlambatan pengiriman oleh satu pemasok akan mengakibatkan terhambatnya suatu jadwal produksi yang telah direncanakan. Dan yang terakhir, perusahaan manufakturing yang bersangkutan akan sulit untuk memenuhi permintaan yang mendadak tinggi, karena pada kenyataannya tidak ada produk jadi yang lebih. Contoh penerapan just in time dalam perusahaan Dell Computer. Dell Computer adalah sebuah produsen komputer yang menerapkan just in time dengan unik. Pelanggan atau calon pembeli Dell Computer bisa membeli komputer langsung secara online. Pelanggan dapat memesan semuanya mulai dari hard drive, monitor, sampai warna dan lebarnya pun bisa dipesan secara custom. Begitu pesanan selesai dibuat oleh pembeli, bahan baku dan suku cadang yang baru mulai dipesan oleh pihak
Dell komputer kepada suppliernya. Bahan baku tersebut kemudian dirakit dan siap produksi untuk pelanggan dalam waktu yang relatif singkat. Kemudian selanjutnya ada manfaat just in time. Yang pertama ada mengurangi waktu penundaan jadwal produksi. Dengan sistem just in time atau JIT, barang yang sudah selesai di satu sektor akan secara langsung dibawa ke sektor selanjutnya, sehingga waktu produksi semakin efisien dan tidak mengalami penundaan. Yang kedua ada mengurangi pemborosan akibat cacat produksi. Karena bahan baku sudah dipastikan kualitasnya terlebih dahulu dan merupakan barang dengan kualitas yang bagus. Yang ketiga ada penggunaan mesin dan fasilitas dengan baik. Perusahaan sistem just in time hanya akan memproduksi sesuai dengan kebutuhan. Otomatis, mesin dan fasilitas tidak akan overwork yang bisa menyebabkan pembengkakan pada biaya pemeliharaan. Dan yang terakhir ada bisa menciptakan hubungan yang baik dengan pemasok. Maka dari itu, perusahaan akan secara terus-menerus terhubung dengan pemasok yang akan memberikan hubungan baik antar kedua belah pihak serta dapat mengendalikan kualitas dalam proses. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.